Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sudah memasuki materi analisis variansi dua jalur. Yang membedakan antara analisis variansi satu jalur dengan dua jalur adalah jumlah variabel bebasnya. Kalau pada analisis variansi satu jalur, berarti kita hanya mempunyai satu variabel bebas, sedangkan pada analisis variansi dua jalur kita mempunyai dua variabel bebas. Jadi kita tambahkan satu lagi. Nah, rumus-rumusnya pada dasarnya masih sama, namun karena ada penambahan satu variabel bebas, berarti kalau kemarin kita ada jika antar kelompok sesama variabel bebas, sekarang berarti variabel bebasnya kita tambah lagi, ada variabel bebas A, ada variabel bebas B. Nah, kelebihan dari analisis variansi dua jalur, nanti akan ada yang namanya efek interaksi. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, ada antar A, kita akan melihat apakah ada perbedaan berdasarkan variabel bebas 1. Kita akan melihat apakah ada perbedaan berdasarkan variabel bebas 2. Lalu kita juga bisa melihat apakah ada perbedaan berdasarkan interaksi antara variabel A dengan variabel B. Lalu tetap ada juga variasi di dalam kelompok dan juga variasi totalnya. Jadi misalnya kita akan langsung ke contoh ya untuk lebih jelasnya. Nah, misalnya seperti ini. Dari data di bawah ini, lakukan uji F untuk mengetahui penurunan tingkat depresi berdasarkan dosis obat yang diberikan dan jenis kelamin pasien. Jadi yang mau diturunkan itu adalah tingkat depresi. Ini tingkat depresi yang mau kita turunkan. Ini disebut variabel terikat, tingkat depresi. Lalu variabel bebas yang pertama adalah dosis obat yang diberikan. Lalu variabel bebas yang kedua, kita akan melihat jenis kelamin pasien. Nah, yang disebut efek interaksi adalah apakah ada interaksi antara pasien perempuan dengan dosis obat. Jadi mana yang lebih efektif untuk pasien perempuan? Mana dosis obat yang lebih efektif untuk pasien laki-laki? Itu yang disebut dengan efek interaksi. Nah, yang perlu kalian pahami sebelum mengerjakan analisis variansi dua jalur adalah kita harus melihat kelompok-kelompok di dalam analisis variansi. Jadi kalau kita lihat ini ya, A1 dari atas sampai bawah itu adalah orang yang mendapatkan dosis obat untuk menurunkan tingkat depresi sebesar 0,1. Yang A2 mendapatkan dosis obat 0,3. Yang A3 mendapatkan dosis obat 0,5. Jadi masing-masing subjek pada kelompok ini ada 10 orang ya, ada 10. Nah, sedangkan untuk jenis kelamin B1 berarti semua orang yang ada di sini. B1 itu laki-laki berarti ada 15 orang. Sedangkan B2 yang ini dia juga ada 15 orang. Sehingga jumlah subjek keseluruhan total ini ada 30 atau total ini ya ada 30 orang. Jadi jumlah subjek kita ada 30 orang. Nah, seperti tadi yang saya katakan, ketika kita menghitung kelompok A, kalian tidak usah melihat dia itu jenis kelamin laki-laki atau jenis kelaminnya perempuan. Jadi ketika kita menghitung JK antar kelompok A, yang kita hitung adalah semua orang pada kelompok A1 atau yang memperoleh dosis 0,1 tanpa membedakan apakah dia laki-laki atau perempuan. Lalu yang warna hijau berarti semua pasien yang mendapat dosis obat 0,3. Tidak usah dipedulikan dia laki-laki atau perempuan. Begitu juga dengan kelompok yang A3. Sebaliknya, ketika kita menghitung JKB ya, kita menghitung kelompok B, tidak usah diperhatikan dia mendapat dosis obat yang mana, tapi perhatikan saja jenis kelaminnya. Apakah dia mendapat dosis obat 0,1, 0,3, atau 0,5, itu tidak usah diperhatikan. Yang penting yang kita perhatikan adalah bahwa yang B1 dia adalah pasien laki-laki, dan yang B2 dia adalah pasien perempuan. Nah, lalu untuk melihat efek interaksi, baru kita perhatikan interaksi di antara kedua variabel bebas tersebut. Jadi misalnya ini,
A1 itu adalah yang menerima dosis obat 0,1 mg per kilogram berat badan dan berjenis kelamin laki-laki ya. Jadi dia ada 5 orang. Ini ada 5 orang. A2 berarti 0,1. A1B2 yang ini berarti dia 0,1 dan jenis kelaminnya perempuan. Berarti kalau kelompok ini A3B2 berarti 0,5 dan dia berjenis kelamin perempuan ya. Ini untuk nanti kita melihat adanya efek interaksi. Jadi ketika kalian menghitung jumlah kuadrat harus diperhatikan kelompok-kelompok mana yang harus kita ambil. Nah, sekarang kita coba untuk mencari jika antar kelompok A. Rumusnya masih sama seperti analisis variansi satu jalur. Karena kelompok A, tadi kita punya 3 kelompok ya. Ada A1, A2, A3. Berarti ini kita jabarkan dulu menjadi 3. A1, A2, A3. Lalu ini, rumus ini itu masih sama. Kita masukkan semua nilai. Semua nilai kita masukkan. Ini adalah nilai-nilai di A1. Ada 10 orang. Ini nilai-nilai di kelompok A2. Ini nilai-nilai di kelompok A3. Ini adalah semua nilai yang ada pada soal. Dibagi 30 subjek. Lalu kita total ya. Ingat, nilai total ini nanti untuk melihat hasil akhir. Kelompok mana yang mempunyai penurunan tingkat depresi yang paling tinggi. Jadi kita lihat di sini ternyata yang mengalami penurunan tingkat depresi paling tinggi kan adalah yang A3 ya, karena nilai totalnya 192. Kita peroleh JK-nya 68,6. Untuk kelompok B tadi jenis kelamin kan ada 2 ya, laki-laki dan perempuan. Berarti kita jabarkan ada B1 untuk yang laki-laki dan B2 untuk yang perempuan. Jumlah subjek yang laki-laki ada 15, jumlah subjek yang perempuan itu ada 15. Memungkinkan nggak sih Bu jumlah subjek antara kelompok 1 dan kelompok 2 itu berbeda? Sangat memungkinkan. Jadi tidak harus sama. Tapi syaratnya adalah bahwa perbedaan tersebut tidak boleh double. Jadi misalnya di kelompok B1 itu 15 orang ya. Nah, berarti tidak boleh separuhnya. Jadi paling tinggi misalnya di sini bisa 18. Jangan sampai di sini 15, misalnya di sini 25, misalnya seperti itu. Kalau ini kan bedanya 10. 10 itu berarti sudah lebih dari separuhnya 15. Nah, kalau ini dia sudah bukan perbandingan kelompok yang baik. Jadi kalau bedanya itu 15 ditambah dengan 50%-nya, itu masih diperbolehkan. Ini adalah JKB. Ini jumlah semua yang di kelompok B1. Ini yang di kelompok B2 ya. Ini juga kita lihat ternyata yang B1 itu lebih tinggi nilainya daripada B2. Berarti yang laki-laki lebih tinggi penurunan tingkat depresinya dari yang perempuan dari nilai totalnya. Tapi kita belum bisa mengambil kesimpulan seperti itu sebelum kita mendapatkan nilai F0. Kita hanya melihat nilai totalnya saja ya. Untuk menentukan apakah benar ada perbedaan atau tidak, kita harus nanti melanjutkan perhitungan kita. Nah, ini adalah interaksi AB. Interaksi AB karena A tadi ada 3 kelompok, lalu yang B ada 2 kelompok, berarti untuk interaksi AB kita akan punya 3 dikali 2, berarti kita akan punya 6 kelompok. Dan jangan lupa setelah kita jabarkan 6 kelompok, kita kurangi dengan JKA yang sudah kita dapat dan JKB yang sudah kita dapatkan. Nah, jadi mulai dari A1B1, A1B2, kelompok-kelompok yang tadi sudah saya jelaskan sebelumnya ya, sampai A3B2 ada 6 kelompok. Jadi kita jabarkan. Kalau misalnya kelompok A-nya itu ada 4
variasi, kelompok B-nya ada 5 variasi, berarti kita akan punya 20 kelompok. Sehingga rumus ini harus dijabarkan sampai 20 ya. Berarti 20 itu A4 sampai A4 B5 ya. Kita akan punya 20 kelompok. Tapi biasanya tidak akan sebanyak itu variasi di dalam satu variabel bebas. Biasanya paling tinggi itu 3 sampai 2 variasi saja. Oke, ini adalah nilainya. Ya, ini adalah A1, B1, A1 dan seterusnya. Ini sampai yang terakhir. Jadi boleh disingkat seperti ini. Kalau misalnya capek gitu nulisnya ya, tapi yang penting harus dihitung semua, jangan sampai tidak ada nilainya nanti. Tapi kalau misalnya untuk menulisnya itu boleh di plus titik 3 sampai ini yang terakhir, itu boleh disingkat, tapi akan lebih baik kalau kalian menulisnya lebih panjang. Ini adalah masing-masing nilainya ya. Kita lihat yang paling tinggi yang mana? Yang paling tinggi yang ini. Yang ini apa ya? Mungkin A1 B3 mungkin ya. Nanti kita lihat dia variasi yang mana. Kita teruskan. Untuk JK total sama rumusnya seperti pada ANAFA 1 jalur. Dan rumus JK dalam juga sama ya. JK total dikurangi JKA, dikurangi JKB, dan dikurangi JKAB. Nah, yang perlu kalian ingat adalah kalau mulai dari JKA sudah salah karena berurut-urut ya, maka JK yang setelahnya juga akan salah. Jadi memang setiap kita mencari JK itu nilainya harus benar. Kita lanjutkan, kita mencari derajat kebebasan. Oke, derajat kebebasan antar A. Jumlah kelompok pada A ada 3 kelompok dikurangi 1. Derajat kebebasan B ada 2 kelompok kurang 1. Untuk derajat kebebasan interaksi, jumlah DB pada A 2, DB pada B itu 1 berarti 2. Sedangkan DB total adalah jumlah subjek total dikurangi 1. Sedangkan untuk DB dalam adalah jumlah subjek dikurangi jumlah kelompok A dan dikurangi jumlah kelompok B. Jumlah kelompok A ada 3 kelompok, jumlah kelompok B ada 2 kelompok. Sehingga 30 dikurangi 6 sama dengan 24. Kita cari min kuadrat. Min kuadrat tidak ada min kuadrat total ya. Min kuadrat sama seperti pada ANAFA 1 jalur, kita bagi JK yang sudah kita dapat, kita bagi dengan DB-nya. Sehingga didapatkanlah hasil seperti ini. Sekarang kita akan mencari F rasio. F rasio dibagi MK dari antar A, MK antar B, lalu MK interaksi kita bagi dengan MK dalamnya. Semua dibagi dengan MK dalam. Lalu kita dapat hasilnya seperti ini. Jadi sebetulnya selain menghitung, sabar menghitung, nanti yang terpenting adalah bagaimana kita merujuk hasil yang kita dapat itu pada tabel. Nah, ini tabel, kalian sudah dapatkan tabel ini di materi ANAFA 1 jalur. Tabel ini akan kita pergunakan selama kita belajar analisis variansi. Jadi harus dipakai terus ya, jangan hilang. Kalau misalnya ada yang itu boleh di-download lagi pada materi ANAFA 1 jalur. 0,05 dan 0,01. Cara melihatnya sama untuk antar A. Untuk antar A berarti kita lihat untuk baris sesuai DB dalam 24, DB dalamnya 24. 2 berarti ini ya. Untuk yang B berarti 24 dengan 1 karena DB-nya 1.
Sedangkan untuk FAB baris pada angka 2, berarti barisnya pada angka 2, sementara kolomnya pada angka 24 sesuai dengan DB dalam. Berarti yang di sini yang 24 ya. Loh, kenapa kok beda, Bu? Jadi di sini 2 lalu 24 19,45. Kenapa seperti itu? Kok berbeda? Karena kita lihat untuk baris ini adalah kita lihat untuk MK yang lebih kecil ya. MK-nya lebih kecil itu untuk baris, lalu untuk yang ke kanan itu adalah DB untuk MK yang lebih besar. Nah, tadi kita lihat bahwa MKAB itu lebih kecil daripada MK dalamnya ya. Lebih kecil dari MK dalam. Jadi MKAB DBAB itu untuk baris, sementara DB dalam itu untuk kolom. Sehingga yang kita dapatkan adalah 19,451. Tapi misalnya di perhitungan lain, ternyata MKAB lebih besar dari MK dalam, berarti MKAB yang ke bawah, MK dalam yang ke MK dalam yang ke bawah, MKAB yang ke samping ya. Jadi perlu diingat, yang ke bawah itu adalah untuk MK yang lebih kecil, sementara MK yang ke samping itu adalah untuk yang lebih besar. Oke, sekarang untuk tabel 1% itu sama ya, sama saja melihatnya. Sekarang kita masukkan semua nilai ke dalam sini. Sekali lagi saya ulangi bahwa setiap kali selesai menghitung langkah-langkah ANAFA, kita harus memasukkan hasil perhitungan kita ke dalam tabel ringkasan ANAFA. Tidak boleh tidak dibuat, harus dibuat seperti ini ya. Semua nilai ini tadi sudah kita dapatkan dari hasil perhitungan kita sebelumnya, termasuk juga F pada tabel. Sekarang kita akan membandingkan untuk antar A 10,633 kita bandingkan dengan yang 5%, berarti dia lebih besar. Untuk 1% dia juga lebih besar. Masih ingat kaidahnya? Kalau lebih besar dari yang 1% berarti di sini kaidahnya nanti perbedaannya sangat signifikan. Ya, sangat signifikan. Untuk yang antar B, dia lebih besar dari yang 5%, tapi lebih kecil dari yang 1%. Berarti yang kita pakai adalah yang ini. Berarti kaidahnya adalah signifikan. Sedangkan untuk F0AB, dia sudah lebih kecil dari F tabel. Berarti hasilnya tidak signifikan. Ya. Nah, ini hasilnya. Sehingga kesimpulan yang kita dapatkan adalah yang pertama, ada perbedaan yang sangat signifikan antara penurunan tingkat depresi berdasarkan dosis obat yang diberikan. Nah, siapa yang mengalami penurunan paling tinggi? Tadi di awal sudah saya jelaskan bahwa yang mengalami penurunan tingkat depresi yang lebih tinggi adalah yang A3, yaitu yang memperoleh dosis 0,5 mg per kilogram berat badan. Nanti ketika Anda membuat kesimpulan, ikuti saja kata-kata saya seperti ini, hanya diganti variabel bebasnya, ya, variabel bebasnya saja nanti yang diganti, lalu variabel terikatnya juga nanti tinggal diganti. Lalu yang kedua, tadi karena lebih besar dari yang 1%, oh maaf, ini yang 5% maksudnya ya, bukan yang 1%, ini saya ubah ini yang 5%, berarti perbedaannya itu signifikan antara jenis kelamin laki-laki dengan perempuan. Tadi kita lihat bahwa B1 yang lebih tinggi berarti pasien laki-laki mengalami penurunan tingkat depresi yang lebih tinggi daripada pasien perempuan. Dan yang terakhir,
karena tadi lebih kecil atau tidak signifikan, berarti tidak ada interaksi antara dosis obat dengan jenis kelamin dalam hubungannya dengan penurunan tingkat depresi. Oke, nah untuk minggu ini itu tidak ada latihan soal, ya. Jadi latihan soal akan saya berikan pada minggu depan. Untuk minggu ini tugas kalian adalah kalian hanya mempelajari contoh soal yang tadi barusan saya berikan, ya. Lalu minggu depan nanti saya berikan latihan soal untuk pendalaman, lalu materi analisis variasi 2 jalur akan saya keluarkan pada UTS. Nah, terima kasih untuk perhatiannya. Terima kasih juga untuk semangat belajarnya dan terima kasih sudah melihat video ini.